Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 24 Maret 2025 dalam pekan ketiga Prapaskah tahun C. Bacaan dibawakan oleh Bernadette Esther, Mazmur dilantunkan oleh Gia Cinta Fabiola, dan renungan ditulis oleh Nikolaus Cipto. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang Maha Besar, Maha Kuasa, dan Maha Pengasih. Kami sungguh bersyukur karena Engkau Maha Besar, sekaligus juga karena firman-Mu yang begitu dekat di hati kami. Kasih dan karunia-Mu bagi kami begitu nyata dan dekat. Semoga dengan berkat dan karunia-Mu, kami mampu menjaga kemurnian hati kami dalam bekerja atau berkarya demi nama-Mu, agar kami tetap layak menikmati dan menjaga janji suci dari-Mu. Ajarilah kami ya Tuhan, untuk dapat selalu melepaskan diri dari nafsu atau kehendak diri pribadi dan lebih mengutamakan kehendak-Mu. Doa ini kami hunjukkan dengan perantaran Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan dari Kitab Kedua Raja-Raja, bab 5 ayat 1 sampai 15. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi pahlawan tentara itu sakit kusta. Sekali peristiwa, orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Anak itu menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu berangkatlah Naaman. Sebagai persembahan, ia membawa 10 talenta perak, 6.000 shikal emas, dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat Raja Aram itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkanlah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar oleh Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja. Bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah orang itu datang kepadaku, supaya ia tahu
bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kuda dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah, dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah Naaman, membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah Naaman dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Sesampai di sana, majulah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Demikianlah sabda Tuhan. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Suruhlah
menanti-nantikan Tuhan dan mengharapkan firman-Nya. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 4 ayat 24 sampai 30. Ketika Yesus datang ke Nazaret, Ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bingung, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Menanggapi maksud Allah. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kesalahpahaman seringkali dapat menimbulkan masalah. Dalam bacaan pertama ini, sebuah permohonan untuk sembuh dari penyakit dianggap perintah dari seorang raja terhadap raja lainnya, sehingga sang raja yang menerima permohonan tersebut merasa tersinggung. Ketika Nabi Elisa memanggil, kesalahpahaman terjadi lagi. Nabi Elisa tidak menemui secara langsung dan hanya menyampaikan pesan kepada Naaman, sang panglima Raja Aram, untuk membenamkan diri di sungai Yordan 7 kali. Saat itu, malahan sang panglima yang merasa sedikit tersinggung. Namun sebelum sempat panglima Naaman tersebut membuat keputusan yang tidak tepat, akibat tersinggung, pegawai-pegawainya pun menyemangati dan menghiburnya. Sebagai hasilnya, panglima tersebut pun bersedia untuk membenamkan diri di sungai Yordan 7 kali dan sembuh. Dan kita dapat mengatakan untung saja kesalahpahaman yang terjadi dapat diatasi dan panglima tersebut memperoleh kesembuhan yang diharapkannya. Selain di antara manusia dengan manusia,
ternyata kesalahpahaman juga dapat terjadi antara Tuhan dengan umat manusia. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus Kristus mengambil kutipan dari kisah 1 Raja-Raja 17 ayat 7-24 tentang kisah janda di Sarfat yang menjadi tempat Nabi Elia menumpang pada saat terjadi kekeringan di wilayah kerajaan Israel Utara. Pada saat itu, konflik politik, tindak kejahatan, dan penyembahan berhala merajalela sehingga menimbulkan kekecewaan Allah, sehingga Allah pun menjatuhkan hukuman lewat bencana alam kekeringan. Itulah yang dimaksud dalam kutipan bacaan Injil tersebut, yaitu ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Di tengah situasi yang begitu sulit, Nabi Elia diperintahkan Tuhan untuk berkunjung dan menumpang di rumah seorang janda di Sarfat, padahal janda tersebut sebenarnya dalam keadaan kekurangan bahan tepung dan minyak untuk membuat roti. Namun, walaupun Nabi Elia meminta dibuatkan roti untuk makanan, Tuhan membuat suatu keajaiban, yaitu tepung dan minyak tersebut tidak habis seberapa banyak pun roti dibuat. Dan tidak hanya itu, ketika anak janda tersebut sakit dan meninggal, atas perkenan Allah dan doa permohonan Nabi Elia kepada Allah, anak janda tersebut bangkit kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa sebenarnya yang ingin disampaikan Yesus Kristus melalui kisah janda di Sarfat dan kesembuhan Panglima Naaman tersebut? Yang utama adalah ketidaktaatan terhadap ajaran dan kehendak Allah dapat menimbulkan murka Allah. Namun, melalui tindakan kasih oleh janda tersebut dan kesediaan untuk berbuat sesuai kehendak Allah yang ditunjukkan Panglima Naaman tersebut, Allah pun membalasnya dengan mukjizat kasih, yaitu janda tersebut tidak kekurangan makanan dan mendapatkan kembali anaknya, sedangkan Panglima Naaman tersebut memperoleh kesembuhan. Namun, maksud baik Yesus Kristus itu salah ditanggapi oleh bangsa Israel yang mendengar pengajaran Yesus tersebut, dan mereka menjadi marah dan mengusir Yesus. Mengapa? Jika dikaitkan dengan kisah janda di Sarfat dan Panglima Naaman, kemungkinan besar perbuatan baik dan ikut kehendak Allah yang diminta Yesus itu tidak sesuai dengan bayangan, harapan, kehendak, dan pemikiran orang Israel yang mendengar pengajaran Tuhan Yesus tersebut. Dan mereka pun menjadi kecewa, marah, atau mungkin tersinggung, sehingga Tuhan Yesus pun dihalau. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, menanggapi maksud Allah seringkali memang tidak mudah. Adalah sungguh sangat beruntung jika maksud dan kehendak kita tidak hanya sesuai dengan kehendak Allah, tetapi juga terwujud. Dengan mudahnya kita akan berseru gembira, haleluya, Allah sungguh amat baik. Tetapi jika ternyata maksud dan kehendak kita tidak hanya berbeda dengan kehendak Allah, tetapi sekaligus timbul pengalaman penderitaan, mampukah kita tetap berkata yang sama? Situasi ini digambarkan dengan sangat tajam oleh
satu ayat dari bacaan Mazmur hari ini, yaitu air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Saya tidak bermaksud mengatakan hal ini akan mudah dihadapi, karena kondisi ini amat manusiawi dan bahkan saya sendiri harus berani mengatakan saya masih sering kecewa kepada Tuhan. Walaupun demikian, kisah Panglima Naaman dan janda di Sarfat mengajarkan kepada kita, di tengah perasaan kecewa terhadap Tuhan, kita diminta untuk tetap bertahan sampai akhir agar dapat memperoleh sukacita Allah. Tuhan Allah akan mengerti jika kita mengalami goncangan kekecewaan. Yang Tuhan minta adalah bertahanlah terus. Tuhan Allah menunggu kita di seberang penderitaan dan kekecewaan kita. Jangan sampai kalah oleh kekecewaan dan malah menyingkirkan Yesus dari hati dan hidup kita. Marilah berdoa. Ya Tuhanku yang Maha Kasih, memang sungguh berat jika kehendak atau harapan kami yang kami sampaikan kepadamu tidak terwujud. Secara jujur harus kami katakan apa adanya. Benar ya Tuhan, sedikit ataupun banyak, mungkin ada rasa kecewa di hati kami. Namun apalah kami ini di hadapan-Mu ya Tuhan, sehingga berani kecewa terhadap-Mu. Kami sadar Engkau Maha Kuasa dan Maha Mengerti apa yang terbaik bagi kami. Maka berilah kami anugerah kekuatan dan ketabahan yang cukup untuk bertahan sampai akhir dan terus mempertahankan harapan kami kepadamu. Karena kami ingin menanggapi maksud dan kehendak-Mu ya Allah dengan sungguh-sungguh. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.